Di video kali ini, kita kembali mengulang pelajaran yang telah lalu dengan metode latihan soal untuk persiapan penilaian akhir semester 1 pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kita masuk ke pembahasan soal pada tema 1 muatan IPS KD 3.1. Negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia sebelah utara adalah A. Filipina, Laos, dan Vietnam. B. Malaysia, Kamboja, dan Laos. C. Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. D. Brunei Darussalam, Myanmar, dan Vietnam. Menurutmu, manakah jawaban yang benar? Negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia di sebelah utara adalah Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Soal berikutnya. Negara-negara kawasan Asia Tenggara yang dilalui oleh Sungai Mekong yaitu A. Myanmar, Thailand, dan Laos. B. Indonesia, Singapura, dan Filipina. C. Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. D. Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Menurutmu, manakah jawaban yang benar? Negara-negara kawasan Asia Tenggara yang dilalui oleh Sungai Mekong yaitu negara Myanmar, Thailand, dan Laos. Jawabannya adalah A. Soal berikutnya. Negara yang memiliki julukan sebagai lumbung padi Asia Tenggara adalah Negara yang memiliki julukan sebagai lumbung padi Asia Tenggara adalah negara Thailand. Soal berikutnya. Komodo merupakan salah satu hewan purba yang masih hidup hingga saat ini. Di negara manakah kamu dapat menemukan hewan tersebut? Apakah hewan tersebut termasuk hewan endemik? Jadi, komodo adalah salah satu spesies hewan endemik yang dapat ditemukan di Indonesia. Arti dari hewan endemik adalah hewan yang mendiami suatu tempat dan tidak terdapat di daerah lain. Kita lanjut pada soal tema 2, muatan pelajaran IPS KD 3.4. Peristiwa yang menandakan lahirnya negara Indonesia adalah A. Pembacaan teks proklamasi. B. Peristiwa Sumpah Pemuda. C. Konferensi Meja Bundar. D. Perang Dunia I dan II. Menurutmu, manakah jawaban yang benar? Pembacaan teks proklamasi merupakan peristiwa yang menandakan lahirnya negara Indonesia. Soal berikutnya. Negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah A. Laos, B. Mesir, C. Malaysia, D. Amerika Serikat. Menurutmu, manakah jawaban yang benar? Negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara Mesir. Soal selanjutnya. Peristiwa berikut sebagai bentuk upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah A. Pertempuran Paderi. B. Peristiwa Rengas Dengklok. C. Peristiwa Bandung Lautan Api. D. Peristiwa Perjanjian Giyanti.
Menurutmu, manakah jawaban yang benar? Peristiwa Bandung Lautan Api merupakan bentuk upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menurutmu, manfaat kegiatan pada gambar berikut adalah: kegiatan pada gambar tersebut adalah kegiatan di pasar. Banyak sekali manfaat dari kegiatan yang ada di pasar. Salah satunya, terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat. Soal berikutnya, mengapa mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak boleh bersifat kedaerahan? Menurutmu, apakah alasannya? Mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak boleh bersifat kedaerahan, karena mempertahankan kemerdekaan Indonesia harus bersatu dalam bentuk kesatuan yang utuh untuk bersama-sama melawan penjajah. Soal berikutnya, tema 3, muatan pelajaran IPS KD 3.2. Berikut yang termasuk alat transportasi modern adalah: A. Dokar, becak, sepeda. B. Andong, sepeda, becak. C. Pedati, delman, dan cidomo. D. Kereta, kapal laut, dan pesawat. Menurutmu, jawaban yang benar adalah: kereta, kapal laut, dan pesawat termasuk alat transportasi modern. Soal berikutnya, dampak positif dari perkembangan alat transportasi bagi masyarakat adalah: A. Mempercepat waktu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. B. Mempersulit pendistribusian berbagai jenis barang. C. Mempersulit untuk menjangkau daerah-daerah pelosok. D. Biaya yang dikeluarkan semakin besar atau mahal. Menurutmu, jawaban yang benar adalah: salah satu dampak positif dari perkembangan alat transportasi bagi masyarakat adalah mempercepat waktu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Soal berikutnya, setelah ada listrik, manusia menggunakan penerangan rumah berupa: jawabannya adalah lampu. Soal berikutnya, apa manfaat dari penemuan telepon genggam atau handphone pada bidang sosial budaya? Manfaat dari penemuan telepon genggam atau handphone pada bidang sosial budaya adalah: kita dapat bersosialisasi dengan mudah ke tempat yang jauh. Ayo perhatikan gambar di samping. Perubahan sosial budaya apa yang kamu rasakan setelah adanya kemajuan alat transportasi tersebut? Perubahan sosial budaya setelah adanya kemajuan alat transportasi pada gambar yaitu mempercepat waktu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Kita masuk ke soal muatan IPS pada tema 4 dan tema 5. Sumber daya alam terbesar dari negara Brunei Darussalam yang dijadikan sebagai komoditi utama adalah: A. Timah. B. Minyak bumi. C. Emas putih. D. Tembaga. Menurutmu, jawaban yang benar adalah:
sumber daya alam terbesar dari negara Brunei Darussalam adalah minyak bumi. Soal selanjutnya, kegiatan penanggulangan bencana alam yang dilakukan oleh antar anggota ASEAN merupakan salah satu kerjasama dalam bidang A. Sosial, B. Keamanan, C. Ekonomi, D. Pendidikan. Jawabannya adalah dalam bidang sosial. Soal berikutnya, Asian Games merupakan pesta olahraga antar anggota ASEAN sebagai bentuk kerjasama dalam bidang Asian Games merupakan pesta olahraga antar anggota ASEAN sebagai bentuk kerjasama dalam bidang budaya. Soal berikutnya, sebutkan tujuan kerjasama dalam bidang politik antar anggota ASEAN. Tujuan kerjasama dalam bidang politik antar anggota ASEAN yaitu mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN, serta mewujudkan perdamaian antar anggota ASEAN dan juga dunia. Soal selanjutnya, sebutkan 3 bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang sosial dan budaya. Jawabannya adalah bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. 1. Penanggulangan bencana. Misalnya, memberikan penanganan darurat ketika terjadi bencana tsunami di Indonesia. 2. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. 3. Melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Bentuk kerjasama dalam bidang budaya. 1. Meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam bidang mengembangkan sebuah penemuan yang bermanfaat untuk negara-negara di ASEAN.